Kerja tim adalah kemampuan untuk bekerja sama menuju visi bersama, kemampuan untuk mengarahkan pencapaian individu ke arah tujuan organisasi. Ini adalah bahan bakar semangat yang memungkinkan orang biasa untuk mencapai hasil yang tidak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas R006 Program Studi Manajemen Angkatan 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Sesuai dengan judul yang udah teman-teman baca nih, pada video kali ini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai kelompok kerja dan tim kerja dalam mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Ibu Dr. Sri Rosita SEMM. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Maryam dengan NIM C1B0-19022 akan membahas mengenai pengertian tim kerja dan kelompok kerja. Yang kedua, Wahyu Febriansyah dengan NIM C1B0-19033 akan membahas mengenai perbedaan tim kerja dan kelompok kerja. Yang ketiga, Novita Rahmawati dengan NIM C1B0-19027 akan membahas mengenai bentuk-bentuk tim kerja. Yang keempat, Nandika Sandi Aprilian dengan NIM C1B0-19025 akan membahas peranan anggota tim. Dan yang terakhir, Salsa Faradila Ramadan Saputri dengan NIM C1B0-19026 akan menjelaskan mengenai manfaat tim kerja. Selamat menonton! Kelompok kerja adalah individu-individu yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota bekerja di dalam area tanggung jawabnya. Tim kerja adalah individu-individu yang menghasilkan sinergi positif melalui usaha yang terkoordinasi. Usaha-usaha individual mereka menghasilkan satu tingkat kinerja yang lebih tinggi daripada jumlah masukan individual. Materi selanjutnya yaitu perbedaan kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok itu tidak sama dengan tim. Kelompok kerja didefinisikan sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling bergantungan yang bergabung untuk mencapai suatu tujuan. Individu yang berinteraksi saling berbagi informasi dan membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggotanya bekerja dalam area tanggung jawab masing-masing. Suatu kelompok kerja tidak mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam kerja kolektif yang membutuhkan usaha bersama, melainkan kelompok kerja merupakan gabungan akhir dari kontribusi individual setiap anggota kelompok. Jadi, kinerja mereka sekedar jumlah kinerja individual dari tiap anggota kelompok. Sedangkan tim kerja, menurut Allen, tim kerja adalah orang yang sportif, sensitif, dan senang bergaul, serta mampu mengenali aliran emosi yang terpendam dalam tim dengan sangat jelas. Tim kerja menghasilkan individu yang membangkitkan sinergi positif lewat upaya yang terkoordinasi. Upaya-upaya individual mereka menghasilkan suatu tingkat kinerja yang lebih besar daripada jumlah masukan individual tersebut. Hal ini merupakan pengertian bahwa kinerja yang dicapai oleh sebuah tim lebih baik daripada kinerja per individu di suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu bentuk-bentuk tim kerja. Ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama adalah tim pemecahan permasalahan atau problem solving team, yang kedua tim kerja yang dikelola sendiri atau self-managed team, yang ketiga tim fungsional silang atau cross-functional team, yang keempat adalah tim virtual, dan yang kelima adalah sistem multi-team. Saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, problem solving team, yaitu adalah
sebuah tim yang dibentuk untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam upaya memperbaiki produktivitas. Misalnya, mendiskusikan bagaimana cara memecahkan suatu masalah dan melakukan tindakan untuk memperbaiki. Anggota timnya biasanya berasal dari satu departemen yang beranggotakan kurang lebih 10 orang yang melakukan pertemuan rutin pada setiap minggunya. Yang kedua itu self-managed team, yaitu sebuah tim yang dimaksudkan untuk memperbaiki produktivitas dengan memberikan kewenangan pada kelompok untuk mengatur kerja mereka. Misalnya, mengatur jadwal kerja, menentukan metode kerja, mengawasi anggota, memberi reward dan hukuman bagi anggota, dan juga merekrut anggota. Keanggotaan ini biasanya berasal dari satu departemen yang melakukan tugas yang sama. Selanjutnya, itu ada cross-functional team, yaitu sebuah tim yang ditujukan untuk menyelesaikan tugas-tugas khusus. Misalnya, pengembangan produk baru ataupun perencanaan dan juga perubahan sistem kompensasi. Anggota tim ini berasal dari berbagai departemen yang memiliki keahlian dan orientasi yang berbeda, tetapi mengerjakannya secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya itu tim virtual. Tim virtual adalah tim yang berasal dari tim transnasional yang secara fisik menyebarkan dan mengkomunikasikan secara elektronik dan lebih dari sekedar tatap muka. Tim virtual menggunakan teknologi komputer guna menghubungkan orang-orang yang terpisah secara fisik untuk mencapai sasaran bersama. Teknik ini memungkinkan orang saling bekerja sama lewat metode online, karena mereka dipisahkan di antara negara, bahkan juga benua. Yang terakhir, sistem multi-tim, yaitu suatu pengumpulan dua atau lebih tim yang saling bergantung dan berbagi tujuan dari atasan. Atau bisa disebut juga, sistem multi-tim ini adalah tim yang terdiri dari banyak tim. Selanjutnya adalah peranan anggota tim. Yang pertama adalah para anggota mengerti dengan baik tujuan tim dan hanya dapat dicapai dengan baik pula dengan dukungan bersama. Dan oleh karena itu memiliki rasa saling ketergantungan, rasa saling memiliki tim dalam melaksanakan tugas. Yang kedua adalah para anggota menyumbang keberhasilan tim dengan menerapkan bakat dan pengetahuannya untuk sasaran tim. Dapat bekerja secara terbuka, dapat mengekspresikan gagasan, opini, dan ketidaksepakatan. Peranan dan pertanyaannya disambut dengan baik. Yang ketiga adalah para anggota berusaha mengerti sudut pandang satu sama lain, didorong untuk mengembangkan keterampilannya dan menerapkan pada pekerjaan. Untuk itu mendapat dukungan dari tim. Yang keempat adalah para anggota mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal atau hal yang biasa dan berusaha memecahkan konflik tersebut dengan cepat dan konstruktif atau bersifat memperbaiki. Yang terakhir adalah para anggota berpartisipasi dalam keputusan tim, tetapi mengerti bahwa pemimpin mereka harus membuat peraturan akhir setiap kali tim tidak berhasil membuat suatu keputusan, dan peraturan akhir itu bukan merupakan kesesuaian. 5 manfaat teamwork bagi diri sendiri dan perusahaan. Yang pertama, meningkatkan efisiensi kerja. Masing-masing orang dalam tim pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Namun, setiap orang harus sepakat dalam hubungan kerja yang memiliki satu visi yang sama. Karena jika terjalin kerjasama yang baik, efisiensi kerja akan jadi meningkat, sehingga pekerjaan yang menumpuk dapat cepat dibereskan. Yang kedua, memiliki banyak ide kreatif. Jika Anda bekerja sendirian, pikiran Anda akan lama berkembang. Berbeda jika Anda bekerja dalam tim, Anda dapat saling berkomunikasi untuk bertukar pikiran, sehingga kreativitas Anda akan terbangun karena telah berdiskusi membahas beberapa gagasan menarik. Yang ketiga, beban kerja jadi lebih ringan. Suatu pekerjaan besar akan terasa mudah jika dikerjakan oleh beberapa orang. Dengan bekerja di dalam tim, Anda dapat membagikan beban kerja Anda dan juga memberikan bantuan pada anggota tim lainnya. Yang keempat, saling menguatkan di masa-masa sulit. Dalam tim, semuanya saling mendukung dan melengkapi dengan visi yang sama, terutama pada masa-masa sulit.
Manfaat teamwork akan sangat terasa karena Anda bisa mengandalkan satu sama lain dan juga saling menguatkan. Yang kelima, memajukan perusahaan. Kolaborasi dalam tim akan berdampak terhadap kemajuan perusahaan. Karena ketika sebuah proyek dikerjakan bersama akan cepat selesai dan proyek lain yang menanti pun bisa siap untuk dikerjakan. Sehingga target perusahaan akan cepat tercapai dengan adanya kualitas tim kerja yang saling mendukung. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Satu lidi mudah dipatahkan, namun jika lidi-lidi tersebut digabungkan dan menjadi satu kesatuan, maka akan sulit dipatahkan. Begitu pula dengan manusia. Apabila tujuan tersebut tidak dapat dicapai oleh seorang individu, maka hendaklah bekerja sama dalam tim agar tujuan tersebut dapat tercapai. Karena sesuatu yang dikerjakan bersama-sama dengan tim akan terasa lebih ringan, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Sekian penjelasan materi kelompok kerja dan tim kerja dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dalam video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.